buat mereka berhenti merusak reputasi saya. Tapi Tuhan seringkali berkata, no, tidak. Aku tidak akan mungkin menghentikan mulut mereka untuk berbicara negatif tentang kamu. Tapi aku akan mengangkatmu, mempromosimu, memberkatimu di depan mereka, sementara mereka terus berbicara negatif tentang kamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya di pagi hari ini? Saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang disayang Tuhan. Saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang hari ini Tuhan mau kasih lihat berkat-Nya, kasih lihat kebaikan-Nya. Kita punya Tuhan yang punya nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan namanya penuh kuasa, namanya dikenang dari satu generasi ke generasi berikutnya menjadi kekuatan, yaitu nama Tuhan kita, nama Yesus. Dan karena menyinggung tentang nama Tuhan kita, banyak orang juga ingin memiliki nama baik, reputasi yang baik, dan dunia juga mengejar nama baik, mengejar reputasi yang baik. Dan orang yang memiliki nama baik biasanya dapat kesempatan yang lebih luas mungkin. Orang yang punya nama baik biasanya didekati banyak orang. Dan Alkitab memang berkata seperti itu. Amsal 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Namun bagaimana jika kita sudah menjaga nama baik kita dengan berlaku yang baik, berkata-kata yang baik, memiliki sikap yang baik kepada sesama, tetapi datang orang atau sekumpulan orang atau orang tertentu yang kemudian memfitnahmu, memutar balik keadaan, dan memperkatakan hal-hal buruk tentang hidupmu, apa yang menjadi responmu? Godaan terbesarnya adalah kita ingin bela diri pastinya. Kita ingin mengklarifikasi kepada banyak orang. Kita ingin semua orang memahami bahwa cerita itu salah. Daripada sibuk membela diri, Tuhan mau kau menyerahkan reputasimu ke dalam tangan Tuhan. Nama baikmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menjaga nama baik kita, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati kita. Karena kita perlu jaga hati kita dan serahkan nama baik kita, reputasi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah pembela reputasimu. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita seringkali berdoa, Tuhan buat mereka berhenti ngomong negatif tentang saya. Tuhan buat mereka berhenti memfitnah saya. Tuhan buat mereka berhenti memperkatakan fakta yang kebalikannya dari kehidupan saya. Buat mereka berhenti merusak reputasi saya. Tapi Tuhan seringkali berkata, no, tidak. Aku tidak akan mungkin menghentikan mulut mereka untuk berbicara negatif tentang kamu. Tapi aku akan mengangkatmu, mempromosimu, memberkatimu di depan mereka, sementara mereka terus berbicara negatif tentang kamu. Itu cara Tuhan. Seringkali kita inginnya Tuhan menghentikan perkataan-perkataan negatif orang. Tapi Tuhan justru mempromosimu, Tuhan membuatmu bersinar, sementara mereka masih bicara negatif tentang hidupmu. Jadi berhenti sibuk membela diri, berhenti sibuk mengklarifikasi, dan serahkan reputasimu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita mendapat contoh dari Tuhan kita sendiri, Yesus. Yesus tidak membela diri, tapi Yesus menyerahkan reputasinya, hidupnya ke tangan Bapanya. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 7 dikatakan, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Yesus melakukan yang baik. Yesus berdoa buat orang lumpuh dan orang lumpuh berjalan. Yesus mencelikan mata orang buta. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang belum makan. Yesus melakukan banyak pekerjaan baik.
Namun pekerjaan baik Yesus tidak cukup untuk membuat orang berhenti bicara negatif tentang Yesus. Justru orang bicara negatif. Kita tahu Yesus diserang oleh perkataan-perkataan fitnah negatif dan akhirnya Yesus ditangkap. Dan waktu Yesus ditangkap, Alkitab bilang seperti ini, ketika Yesus menerima tuduhan-tuduhan tentang dirinya, di dalam Matius 27 ayat 14 dikatakan seperti ini, tetapi ia tidak menjawab mereka sepatah kata pun. Yesus tidak menjawab mereka sepatah kata pun. Yesus menyerahkan reputasinya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu setelah penyalipan, kemudian Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit. Hari ketiga dia dimuliakan. Hari ketiga dia ditinggikan. Bapa membela Yesus. Demikian di hidupmu. Ketika engkau tutup mulut bukan berarti engkau kalah. Ketika engkau tutup mulut bukan berarti engkau mengiyakan atau engkau mengakui semua fitnahan orang. Ketika engkau tutup mulut berarti engkau percaya bahwa Tuhan akan membuat pembelaan di hidupmu tepat pada waktunya. Tuhan pembela reputasimu. Saya ulang ya, Tuhan tidak menyuruhmu menjaga reputasimu. Tuhan menyuruhmu menjaga hatimu. Jangan tergoda untuk membela diri, jangan tergoda untuk menyebarkan atau mengklarifikasi kepada banyak orang. Saya menyebutnya jangan terdistract dengan peperangan yang tidak perlu kau lakukan. Telepon sana, telepon sini, kasih tahu aku nggak gitu loh, aku nggak gitu loh. Itu peperangan yang tidak perlu kau lakukan. Peperangan itu milik Tuhan. Ketika orang-orang masih bicara negatif tentang hidupmu dan kau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sama seperti Yesus dimuliakan pada waktunya, dan kau juga akan dimuliakan. Kau akan dibela di hadapan musuh-musuhmu. Tetap di jalurmu, tetap serahkan kepada Tuhan. Tetap fokus pada apa yang menjadi tugasmu, menjadi bagianmu. Itu jadi berkat, itu mengasihi sesama, yaitu boleh jadi berkat dalam perkataan. Nehemia mendapat tugas memperbaiki tembok Yerusalem yang runtuh. Dan kemudian Nehemia coba dihambat dengan perkataan-perkataan fitnah dari Sanbalat dan Tobia. Coba menjatuhkan dan menyebarkan fitnah akan niat baiknya Nehemia. Tetapi waktu mereka sibuk menyerang Nehemia dengan perkataan negatif, dengan perkataan fitnah, perkataan yang memutar balik fakta dari niat hatinya Nehemia. Nehemia, kalau saudara baca di Nehemia 6, Nehemia, saya simpulkan ya, Nehemia menjawab seperti ini kurang lebih. Aku lagi sibuk dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagiku. Aku gak punya waktu untuk menanggapi fitnahanmu. Aku gak punya waktu untuk menanggapi omongan negatifmu. Aku sedang sibuk melakukan apa yang jadi perintah Tuhan buat hidupku. Tetap di jalurmu. Apa yang jadi perintah Tuhan buat hidupmu hari ini. Jangan sibuk kasih jawaban buat orang-orang yang menfitnah, yang menjatuhkan. Sibuklah melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kasih ruang untuk Tuhan membela hidupmu. Saya ulang, kasih ruang untuk Tuhan membela hidupmu. Di dalam Yesaya 54 ayat 17 dikatakan seperti ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Kau yang ada dalam Tuhan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Yusuf contohnya, berniat baik, dia hanya menyampaikan penglihatan dalam mimpinya yang dia dapat dari Tuhan. Tapi kakak-kakaknya malah marah. Dan kemudian malah memperlakukan yang buruk kepada Yusuf. Dia dibuang, dijual ke Mesir. Ada di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara dilupakan oleh juru minum raja yang berjanji kalau mimpinya diberitahu tafsirannya benar. Ingat ya, nanti kalau udah kembali ketemu raja, ingat akan aku. Dan dilupakan 2 tahun.
Tapi datang waktunya Firaun bermimpi dan seisi Mesir tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi. Sehingga juru minum raja ingat bahwa mimpinya diterjemahkan dan tepat. Seperti yang diterjemahkan Yusuf. Dan Yusuf dalam satu malam berpindah dari penjara ke istana. Tuhan bisa buatmu dari posisi yang penjara, gambaran yang tempat tidak enak ke tempat yang enak. Tempat yang gak nyaman ke situasi yang nyaman. Bagian Tuhan adalah memperlakukanmu dengan baik ketika engkau yaitu berani menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak tergoda membela diri. Tuhan pasti menjaga reputasi setiap kita. Kita yang ada dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, sekalipun orang mungkin bicara negatif tentang hidupmu, fitnah hidupmu, kau tidak perlu bela diri, kau tidak perlu melakukan peperangan yang tidak perlu kau lakukan, klarifikasi telepon sana sini dan bilang aku gak seperti itu, aku gak seperti itu. Tuhan tahu kau tidak seperti itu. Dan Tuhan rindu kau menjaga hatimu. Bukan sekedar menjaga nama baik, menjaga reputasi, tapi jaga hatimu. Dan ketika engkau jaga hati, lihatlah bagian dari Tuhan yang akan jaga reputasimu. Mari pagi hari ini saya percaya Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat. Ingatkan kita supaya kita tidak salah berperang, supaya kita tidak buang tenaga kita, waktu kita untuk peperangan yang Tuhan memang tidak mau kita lakukan. Biarlah kita jadi berkat dalam hidup kita, biarlah terus kita jadi berkat dalam perkataan kita jadi berkat dalam tingkah laku tindakan kita, sehingga nama Tuhan lewat hidup kita dimuliakan. Dan Tuhan saja penjaga reputasi kita. Tuhan saja penjaga reputasimu. Haleluya. Mari pagi hari ini ambil waktu renungkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin saya sedang berbicara juga dengan orang-orang yang sedang difitnah, sedang dibicarakan negatif oleh orang di sekitarmu. Tuhan mengingatkanmu pagi ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu. Sungguh indah setiap perkataan firman-Mu. Sungguh perkataan firman-Mu selalu memberi pengharapan, memberi berkat bagi kehidupan setiap kami. Berdoa sepanjang hari ini, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun langkah kami, berkati kami di hari ini. Tuntun setiap tindakan kami, perkataan kami agar jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dimuliakan. Dan hamba doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bagianku menjaga hati dan bagian Tuhan menjaga reputasiku. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, orang yang ada di dekatmu yang mungkin sedang merasa reputasinya sedang diancam, sedang dijelek-jelek, sedang difitnah oleh orang. Bagikan kepada mereka biar mereka dikuatkan dan mereka menemukan jawaban, solusi, jalan keluar. Dan jangan lupa bagikan juga di link media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!